Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang wanita sukses dari Amerika yang meninggalkan kemewahannya demi kehidupan sederhana di pedesaan Aceh. Apa yang membuatnya rela melepaskan segalanya dan memilih untuk memulai hidup baru di tempat yang jauh dari dunia modern? Temukan perjalanan inspiratif ini yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Sebuah kisah cinta, pengorbanan, dan keberhasilan yang penuh makna. Jangan lewatkan perjalanan luar biasa ini. Mari kita bersama-sama mengirimkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Tekan tombol like, tulis komentar sholawat di bawah, dan bagikan video ini kepada orang lain agar kita bisa menebarkan kebaikan bersama. Sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan berkah dan petunjuknya. Katrina Miller, seorang wanita Amerika asal New York, adalah simbol kesuksesan dalam dunia bisnis. Lahir dari keluarga yang berpendidikan tinggi dan penuh harapan, dia mengejar mimpinya dengan tekad yang kuat. Setelah menyelesaikan pendidikan di universitas ternama, dia bekerja di sebuah perusahaan teknologi terkemuka dan dengan cepat mendaki tangga karir. Katrina memiliki segalanya. Gaji yang fantastis, rumah mewah di pusat kota, mobil sport, dan gaya hidup yang glamor. Namun, di balik semua itu, ada kekosongan yang mulai merayap dalam hidupnya. Hidup di kota besar seperti New York memang penuh dengan kemewahan dan kesibukan yang tak pernah berhenti. Tetapi Katrina merasakan ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Kehidupan sosialnya terasa hampa. Dan meskipun ia dikelilingi oleh orang-orang sukses, ia sering merasa kesepian dan terisolasi. Puncaknya, saat sedang duduk di sebuah restoran mewah, dia mendengar percakapan antara dua orang asing yang sedang membicarakan tentang kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan bukan tentang uang, kata salah satu dari mereka. Bahkan, semakin banyak uang, semakin jauh kita dari kedamaian. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Katrina. Ia merasa tertekan, dan perasaan kosong yang telah lama mengendap semakin kuat. Katrina mulai merenung dan bertanya-tanya, apakah hidup yang selama ini ia jalani benar-benar memberikan kebahagiaan sejati? Ia mulai merasa bahwa meskipun sukses secara material, hidupnya terasa jauh dari penuh. Kegelisahan itu membawa Katrina untuk mencari makna yang lebih dalam, yang akhirnya membawanya ke sebuah keputusan besar yang akan mengubah arah hidupnya. Suatu hari, dia menghadiri sebuah konferensi teknologi di Bali, Indonesia. Di sana, ia mendengar cerita dari seorang petani muda asal Aceh yang mengungkapkan betapa sulitnya hidup di pedesaan, namun juga bagaimana mereka menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan kebersamaan. Cerita itu menggugah hati Katrina. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada kekayaan dan kenyamanan, yakni kedamaian batin yang datang dari berbagi dan memberi. Katrina mulai berpikir bahwa mungkin inilah saat yang tepat untuk melepaskan semua kemewahan yang dimilikinya dan mencari makna hidup yang lebih dalam. Mengikuti dorongan hati, ia memutuskan untuk meninggalkan New York dan menjalani kehidupan yang jauh berbeda di pedesaan Aceh. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Banyak orang, terutama teman-temannya yang kaya dan sukses, merasa bingung dan tidak bisa memahami alasan di balik keputusan besar Katrina tersebut. Mereka bertanya-tanya mengapa seorang wanita yang memiliki segalanya memilih hidup jauh dari kemewahan dan kenyamanan kota besar. Namun, Katrina yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat. Dengan hati yang penuh keraguan dan harapan, ia memutuskan untuk mengubah hidupnya dan mencari kedamaian di tempat yang jauh dari gemerlap dunia modern. Inilah langkah pertama yang akan membawanya pada perjalanan yang tak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitarnya. Setibanya di Aceh, Katrina merasakan perbedaan yang sangat tajam antara kehidupan yang ia tinggalkan dan kehidupan baru yang akan ia jalani. Aceh, dengan lanskap alamnya yang hijau dan pedesaan yang tenang, menawarkan sebuah ketenangan yang tidak pernah ia rasakan di kota besar. Tanpa kesibukan yang tiada henti, tanpa pertemuan-pertemuan bisnis, dan tanpa tekanan pekerjaan yang terus-menerus, ia merasa seolah berada di tempat yang asing, namun dalam waktu yang sama, juga penuh kedamaian. Katrina tiba di sebuah desa kecil di Aceh, sebuah daerah yang belum terlalu dikenal di dunia internasional.
Meskipun pertama kali datang dengan perasaan cemas, ia segera merasa tertarik dengan keindahan alam dan kehangatan masyarakat setempat. Warga desa, yang mayoritas bekerja sebagai petani, menyambutnya dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa warga bahkan merasa terkejut melihat seorang wanita asing datang ke desa mereka dengan tekad untuk hidup di sana. Di hari-hari pertama, Katrina mulai beradaptasi dengan kehidupan yang jauh dari segala kemewahan. Rumah tempat tinggalnya sederhana, dengan dinding kayu dan atap yang terbuat dari daun nipah. Meskipun sederhana, rumah tersebut memberikan rasa nyaman yang tak pernah ia rasakan di apartemen mewahnya. Pemandangan alam yang mengelilingi desa, hijau bukit, aliran sungai yang jernih, dan udara yang segar, memberikan ketenangan yang menyentuh hati. Namun, adaptasi itu tidak semudah yang dibayangkan. Di kota besar, Katrina terbiasa dengan segala kemudahan. Semua bisa didapatkan dengan mudah, baik itu makanan, barang, atau layanan. Di pedesaan Aceh, segala sesuatunya berjalan lebih lambat. Terkadang, Katrina harus berjalan jauh untuk membeli bahan makanan, dan alat-alat pertanian yang digunakan para petani juga sangat sederhana. Namun, meskipun hidup dengan cara yang lebih sederhana, Katrina merasakan kebahagiaan yang tidak ia temukan di dunia modern. Katrina mulai berkenalan dengan para petani lokal, mendengarkan kisah hidup mereka, dan belajar tentang tantangan yang mereka hadapi. Banyak dari mereka yang berjuang keras untuk mendapatkan hasil pertanian yang optimal, tetapi terhambat oleh kurangnya teknologi dan pengetahuan. Ini memberi Katrina ide untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman bisnisnya untuk membantu mereka. Dengan latar belakang sebagai seorang pengusaha, Katrina mulai berpikir untuk membawa perubahan di desa tersebut. Ia mulai memperkenalkan teknologi yang sederhana namun efektif, seperti alat pertanian yang lebih efisien dan metode pertanian yang lebih ramah lingkungan. Ia membantu mereka dalam hal pemasaran, dengan membuka akses ke pasar yang lebih luas untuk hasil pertanian mereka. Katrina juga mendirikan sebuah kelompok belajar kecil bagi para petani, di mana mereka bisa belajar tentang teknik pertanian modern, pengelolaan keuangan, dan cara untuk meningkatkan hasil pertanian. Selain itu, Katrina menemukan bahwa di desa ini, pendidikan adalah salah satu tantangan besar yang harus dihadapi. Banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya. Dengan hati yang tergerak, Katrina mulai mengumpulkan dana untuk membangun sebuah sekolah kecil di desa. Tujuannya bukan hanya untuk memberikan pendidikan formal, tetapi juga untuk membuka pikiran anak-anak desa tentang dunia yang lebih luas dan memberi mereka peluang untuk mengejar impian mereka. Katrina tahu bahwa perjalanannya di Aceh baru saja dimulai. Setiap hari, ia merasakan lebih banyak kebahagiaan, bukan karena harta yang dimilikinya, tetapi karena usaha untuk memberi dampak positif kepada orang-orang di sekitarnya. Keputusan untuk meninggalkan kemewahan kota besar kini terasa seperti langkah yang sangat tepat. Dengan penuh semangat, Katrina menjalani hari-harinya, berharap bahwa suatu hari nanti, desa ini akan lebih maju dan anak-anaknya akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Beberapa bulan setelah kedatangannya, Katrina mulai merasakan dampak nyata dari usaha-usaha yang telah ia lakukan di desa. Para petani yang awalnya ragu mulai merasakan perubahan yang positif. Dengan memperkenalkan alat-alat pertanian modern, seperti traktor kecil dan alat pemanen yang lebih efisien, hasil pertanian mereka meningkat drastis. Katrina tak hanya membawa teknologi, tetapi juga pengetahuan mengenai pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan, yang sangat dihargai oleh para petani lokal. Salah satu hal pertama yang dilakukan Katrina adalah mengajarkan para petani untuk menggunakan pupuk organik yang lebih aman dan efektif dibandingkan dengan pupuk kimia. Dengan menggunakan metode yang lebih alami, tanah menjadi lebih subur, dan hasil panen pun lebih melimpah. Para petani yang awalnya skeptis, kini mulai menyadari manfaat yang didapatkan. Salah satu petani, Pak Ahmad, mengungkapkan, "Dulu, hasil panen saya sangat terbatas. Sekarang, berkat bimbingan Katrina, kami bisa menikmati hasil yang jauh lebih baik." Tidak hanya itu, Katrina juga membantu menghubungkan petani dengan pasar yang lebih luas. Ia memperkenalkan konsep koperasi yang memungkinkan para petani menjual hasil pertanian mereka dalam jumlah besar ke pasar luar daerah dengan harga yang lebih adil. Sebelumnya,
Banyak petani yang terjebak dalam harga rendah karena mereka harus menjual hasil pertanian langsung kepada tengkulak tanpa mengetahui nilai sebenarnya. Kini, mereka memiliki kontrol lebih atas penjualan dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, perubahan terbesar datang ketika Katrina memperkenalkan konsep keberlanjutan dalam pertanian. Dengan mendirikan program pelatihan untuk petani muda dan perempuan di desa, ia tidak hanya mengajarkan cara bertani yang lebih efisien, tetapi juga tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Program pelatihan ini dihadiri oleh ratusan petani muda dan wanita yang ingin belajar teknik pertanian modern, pengelolaan air, serta cara mengolah hasil pertanian agar bisa digunakan sepanjang tahun. Katrina juga menyadari bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan teknologi atau pelatihan. Pendidikan adalah kunci utama dalam membuka peluang lebih besar bagi generasi mendatang. Untuk itu, ia bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan untuk mendirikan sekolah dasar yang layak bagi anak-anak desa. Banyak di antara mereka yang sebelumnya tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya atau akses, kini memiliki tempat untuk belajar dan meraih impian mereka. Hari demi hari, kehidupan di desa Aceh semakin membaik. Banyak anak yang kini bisa pergi ke sekolah. Keluarga petani mulai merasakan manfaat finansial dari usaha mereka, dan ada rasa kebersamaan yang semakin tumbuh di antara mereka. Keberhasilan ini tidak hanya mengubah kehidupan para petani, tetapi juga memberikan harapan baru bagi seluruh desa. Katrina, yang awalnya datang sebagai seorang wanita asing, kini telah menjadi bagian dari keluarga besar desa ini. Di sela-sela kesibukannya, Katrina tidak hanya menjadi pengusaha dan mentor, tetapi juga teman dan sahabat bagi masyarakat. Kehidupan yang sederhana, penuh tantangan, namun penuh dengan rasa syukur, membuatnya menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia temui di dunia gemerlap kota besar. Ia sadar bahwa perubahan yang besar tidak selalu datang dari upaya besar, tetapi dari ketulusan hati dalam membantu orang lain untuk maju bersama. Katrina merasa bangga melihat perubahan nyata yang telah tercipta, dan ia tahu, perjalanannya di Aceh baru saja dimulai. Di tengah perjalanan hidup barunya di pedesaan Aceh, Katrina mulai merasakan sebuah perasaan yang tak terduga, cinta. Awalnya, ia datang ke desa dengan tujuan untuk memberi dan membantu, tetapi takdir membawanya pada hubungan yang jauh lebih mendalam dari yang ia bayangkan. Hasan, seorang pemuda lokal yang dikenal sebagai pemimpin komunitas desa, menjadi sosok yang tak hanya memberikan bimbingan kepada Katrina dalam mengenal budaya dan cara hidup di Aceh, tetapi juga mengajarkan arti sejati dari kebersamaan dan kasih sayang. Hasan, yang berasal dari keluarga petani, memiliki wawasan yang luas tentang bagaimana cara hidup di desa, namun ia juga memiliki impian besar untuk meningkatkan kualitas hidup di Aceh. Hasan bertemu Katrina pada hari pertama ia tiba di desa. Sebagai pemimpin muda, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu orang asing yang datang ke desa mereka, dan itulah yang membawanya untuk menjalin hubungan dengan Katrina. Meskipun keduanya berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, mereka memiliki visi yang sama, untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat. Awalnya, hubungan mereka lebih kepada kerja sama profesional. Hasan membantu Katrina memahami lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi oleh petani lokal, serta memberikan wawasan tentang tradisi dan adat istiadat yang sangat dihormati oleh warga Aceh. Katrina, di sisi lain, menawarkan pengetahuan dan ide-ide inovatif untuk membantu masyarakat desa. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Hasan bukan hanya seorang rekan kerja, tetapi juga seorang teman yang selalu ada untuk mendukung Katrina, memberikan semangat, dan membimbingnya melewati tantangan hidup di desa yang sangat berbeda dengan kehidupan sebelumnya di kota besar. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di tengah sawah atau di bawah pohon-pohon besar, membahas masa depan desa dan impian mereka untuk mewujudkan perubahan yang lebih besar. Katrina, yang sebelumnya merasa asing dengan kehidupan desa, kini mulai merasakan kedamaian dalam setiap momen yang ia habiskan bersama Hasan. Ia kagum dengan ketulusan hati Hasan dalam memperjuangkan kesejahteraan desa dan betapa besar cintanya terhadap tanah kelahirannya. Hasan, di sisi lain, terkesan dengan tekad Katrina yang tak kenal lelah untuk membawa kemajuan dan memperbaiki kehidupan orang-orang di sekitarnya. Suatu sore, ketika mereka duduk bersama di pinggir sawah, menikmati pemandangan matahari terbenam, Hasan berbicara dengan penuh perasaan.
Katrina, kamu sudah seperti keluarga bagi kami. Aku tak bisa membayangkan hidup di sini tanpa kamu. Aku rasa, kita bukan hanya berbagi impian, tetapi juga hati. Kata-kata itu menyentuh hati Katrina dengan cara yang tak pernah ia duga sebelumnya. Meskipun ia datang ke Aceh dengan tujuan yang jelas, untuk memberi dan membantu, ia tak pernah menyangka bahwa disinilah ia akan menemukan cinta yang sejati. Kisah cinta mereka tidaklah mudah, tetapi penuh dengan tantangan. Perbedaan budaya, bahasa, dan kebiasaan adalah hal-hal yang harus mereka hadapi. Namun, cinta mereka tumbuh dengan perlahan, didorong oleh rasa saling menghormati dan keinginan untuk memperbaiki kehidupan di sekitar mereka. Hasan mengajarkan Katrina tentang arti kesabaran, kerendahan hati, dan bagaimana cinta sejati itu bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang menerima. Sementara Katrina, dengan semangatnya, memberikan dorongan dan harapan baru kepada Hasan untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka. Cinta yang tumbuh di pedesaan Aceh ini menjadi simbol dari perpaduan dua dunia yang sangat berbeda. Bagi Katrina, kisah cinta ini bukan hanya tentang menemukan pasangan hidup, tetapi juga tentang menemukan rumah di tempat yang paling tidak terduga, di tengah kehidupan yang jauh dari kemewahan dan kenyamanan kota besar. Dengan Hasan di sisinya, Katrina merasa bahwa ia akhirnya menemukan tempat yang benar-benar menjadi rumah baginya, tempat di mana cinta dan kedamaian saling menyatu dalam kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Setelah beberapa tahun bekerja keras dan berjuang untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi warga desa Aceh, Katrina berdiri di tengah kerumunan yang bertepuk tangan, merayakan keberhasilan bersama komunitas yang telah menjadi keluarga barunya. Sebuah acara besar digelar untuk merayakan kemajuan yang telah tercapai, di mana para petani, anak-anak yang kini bersekolah, dan warga desa berkumpul untuk berbagi kebahagiaan dan mengapresiasi perjalanan panjang yang mereka lalui bersama. Ini adalah momen yang penuh emosi bagi Katrina, sebuah perjalanan yang dimulai dari ketidakpastian dan keraguan, kini mencapai puncaknya dengan pencapaian luar biasa. Di tengah-tengah acara tersebut, Katrina berdiri di atas panggung bersama Hasan, yang kini tidak hanya menjadi pasangannya tetapi juga seorang pemimpin yang dihormati di desa. Mereka berdua menatap wajah-wajah penuh kebahagiaan dan rasa syukur dari para petani dan anak-anak yang kini bisa mengenyam pendidikan. Hasil pertanian yang melimpah, keberhasilan dalam pendidikan, dan peningkatan ekonomi adalah bukti nyata dari usaha yang tidak pernah berhenti. Sebuah koperasi petani yang dulu hanya sekedar ide kini telah berkembang pesat, memberi akses bagi para petani untuk menjual produk mereka dengan harga yang lebih baik dan lebih adil. Katrina merasakan kebanggaan yang luar biasa, bukan hanya karena pencapaian pribadi, tetapi karena ia tahu bahwa ini adalah keberhasilan bersama. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh desa yang berusaha untuk maju, saling mendukung, dan berbagi harapan. Di sisi lain, Hasan dengan bangga mengungkapkan betapa besar pengaruh Katrina bagi perubahan ini. Tanpa Katrina, kita tidak akan berada di sini. Dia datang ke desa ini dengan harapan untuk memberi, dan hari ini, kita merayakan hasil dari pemberiannya. Kata Hasan, suaranya penuh dengan rasa terima kasih dan kekaguman. Bagi Katrina, keberhasilan ini adalah perjalanan yang lebih dalam dari sekadar pencapaian finansial atau pembangunan fisik. Keberhasilan ini adalah tentang memberi harapan, memberdayakan orang lain, dan melihat bagaimana setiap usaha kecil dapat menghasilkan dampak yang besar. Dengan memperkenalkan teknologi yang lebih efisien, mengajarkan petani tentang keberlanjutan, dan membuka peluang pendidikan bagi anak-anak desa, Katrina merasa bahwa ia telah memberikan lebih dari sekadar material. Ia telah memberikan alat untuk masa depan yang lebih cerah. Acara tersebut diakhiri dengan sebuah perayaan yang sederhana namun penuh makna. Para petani dan keluarga mereka duduk bersama di bawah bintang-bintang, menikmati hidangan tradisional Aceh, dan berbicara tentang masa depan. Suasana yang hangat dan penuh kebersamaan mengingatkan Katrina tentang betapa berharganya kehidupan yang ia pilih. Tidak ada kemewahan, tidak ada gemerlap dunia modern, hanya kehidupan yang sederhana, penuh dengan rasa syukur, cinta, dan persatuan. Di tengah-tengah kerumunan itu, Katrina menyadari sesuatu yang penting. Meskipun ia datang ke Aceh dengan niat untuk membantu, yang sebenarnya ia temukan adalah sesuatu yang lebih berharga, kebahagiaan sejati. Keberhasilan ini bukan hanya tentang seberapa banyak yang telah ia capai,
tetapi tentang seberapa banyak kehidupan yang telah ia sentuh dan ubah. Melihat anak-anak yang kini bisa belajar, para petani yang hidupnya lebih sejahtera, dan keluarga-keluarga yang kini lebih kuat, adalah hadiah terbesar yang bisa ia terima. Katrina merasa bahwa ia tidak lagi hanya seorang wanita asing yang datang untuk memberi, tetapi sekarang ia adalah bagian dari komunitas yang telah berubah bersama-sama. Keberhasilan ini adalah hasil dari cinta, kerja keras, dan semangat untuk membuat perbedaan. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan keraguan dan ketidakpastian kini berakhir dengan kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terhingga. Dengan Hasan di sampingnya, Katrina tahu bahwa masa depan Aceh akan terus bersinar, dan ia akan selalu menjadi bagian dari perjalanan itu. Jika kisah ini menginspirasi hati Anda, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan inspiratif lainnya. Bergabunglah dengan kami dan mari kita saling berbagi semangat positif setiap harinya.